Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahruroji. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang sistem hukum Islam. Sejarah hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara berkelompok. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran. Sejarah hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di masa Hindia Belanda dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa perkara kewarisan masyarakat yang beragama Islam, Sir Thomas Stamford Raffles yang mengakui berlakukan hukum Islam di tengah masyarakat pribumi. Hukum Islam tersebut diantaranya adalah di bidang perkawinan dan kewarisan. Hukum Islam di masa kemerdekaan. Sejarah hukum Islam pun masih berlanjut, yakni di masa kemerdekaan Indonesia. Adanya hukum Islam di masa kemerdekaan sudah terlihat saat pembahasan lahirnya Piagam Jakarta. Lalu pendapat kedua hadir dari Muhammad Hatta berupa negara persatuan dengan memisahkan antara urusan agama dan urusan Islam atau menjadi bukan negara Islam. Hukum Islam di Orde Baru dan Lama. Memasuki Orde Baru, tokoh-tokoh Masyumi pun dibebaskan dan kemudian menegaskan tentang perannya sebagai pembeda Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal itu ditunjukkan oleh Menteri Agama yang adalah seorang NU, yakni Ki Haji Muhammad Dahlan, mengajukan rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam. Hukum Islam di masa era reformasi. Sejarah hukum Islam di era reformasi ini mulai menampakkan hasilnya yang jelas. Meskipun berproses secara perlahan, namun hal tersebut pasti. Hal ini ditunjukkan dari lahirnya ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi pembuka peluang bagi aturan-aturan dengan berlandas pada hukum Islam. Sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan keempat ada qiyas. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, kedaulatan diserahkan kepada manusia, hukum yang bersifat relatif, memuliakan manusia, berpihak kepada semua, tidak diskriminatif. Kelemahan. Yang pertama, bahwa hukum-hukumnya tidak pernah memperkenankan bukti-bukti lapangan dan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan hukum. Dia hanya bersandar pada sanksi yang terreputasi. Sistem hukum Islam di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas. Yang konstitusi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang dasar di Arab Saudi tidak disebut hukum dasar. Istilah yang digunakan adalah sistem pemerintahan dasar. Dengan sistem seperti ini, hukum syariah ditetapkan tanpa perlu dikodifikasi terlebih dahulu. Sistem hukum negara Qatar. Sistem pemerintahan monarki absolut di mana raja adalah penguasa dan penentu kebijakan mutlak. Negara Qatar menerapkan hukuman cambuk, deportasi bagi orang yang muslim, menganut sistem hukum campuran antara hukum perdata dan hukum syariah. Hukum syariah ditetapkan pada
hukum keluarga, warisan, dan tindakan kriminal seperti perzinahan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jika terdakwa seorang muslim, maka hanya pengadilan syariah yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, Qatar merupakan salah satu negara yang menerapkan ekonomi syariah. Sistem hukum negara Brunei Darussalam. Mayoritas agama Islam 67%. Sistem hukum Inggris perpaduan Islam. Sultan ditunjuk sebagai ketua agama resmi negara. Tidak ada ormas atau pihak oposisi. Menerapkan hudud, tindakan sanksi pidana, memberlakukan hukum pada pidana syariah, rajam, dan cambuk. Hukum berlaku bagi warga non-muslim. Hukum berlaku bagi warga muslim dan non-muslim. Konstitusi Brunei mencantumkan Islam sebagai agama resmi negara dengan bermazhab Syafi'i dan membolehkan agama-agama lain diamalkan dengan aman dan sempurna oleh penganutnya. Sistem hukum negara Brunei Darussalam. Sultan dan Majelis Agama Islam dapat membuat undang-undang mengenai segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Untuk mengurusi hal yang berkaitan dengan agama, dibentuklah Kementerian Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Sistem hukum Islam Pakistan. Islam dianut oleh sekitar 97% penduduk Pakistan. Pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer. Pakistan masih menggunakan sebutan gubernur jenderal untuk kepala negara sampai tahun 1956. Sistem hukum di Pakistan berdasarkan Anglo-Saxon yang disesuaikan dengan status Pakistan sebagai negara Islam. Hukum Inggris bisa diinduksi ke dalam sistem hukum Pakistan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sistem hukum Islam Pakistan. Dalam sistem pemerintahan Pakistan parlementer, Presiden dan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun. Mayoritas Muslim Pakistan adalah pengikut Sunni mazhab Hanafi. Undang-Undang Dasar Pakistan mengharuskan semua hukumnya sejalan dengan syariah Islam dan Al-Quran. Sistem hukum Islam di negara Indonesia. Sistem hukum Islam di negara Indonesia lebih mengacu kepada sistem daerahnya itu sendiri, seperti Aceh. Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh didasarkan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pasal 125 ayat 1 syariat Islam tersebut meliputi ibadah, ahwal asyakiyah atau hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana, qadah, peradilan, tarbiyah, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Sistem hukum negara Vatikan. Selama berabad-abad lamanya, Vatikan memperbolehkan hukuman mati, capital punishment, untuk kasus-kasus yang ekstrim. Namun posisi tersebut mulai berubah di era Paus Yohanes Paulus II. Perubahan tersebut tercermin di dalam Universal Catechism, yakni rangkuman ajaran gereja. Vatikan mulai melihat hukuman mati sebagai sebuah tindakan yang melanggar martabat dan hak asasi seorang sebagai makhluk Tuhan. Warga Vatikan menggunakan hukum gereja. Hukum gereja adalah istilah untuk aturan-aturan dalam gereja, khususnya dalam lingkungan Kristen, juga merupakan subjek sebuah studi teologi yang secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip eklesiologis dan aturan-aturan dalam gereja.
Bisa tidak sistem hukum negara Vatikan dipakai di negara Indonesia? Menurut pemahaman kami, jika sistem tersebut diterapkan kepada masyarakat umum, tentu saja itu akan menjadi polemik baru untuk kedepannya. Bisakah Indonesia menggunakan sistem hukum Islam secara nasional? Tidak bisa, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki banyak beragam agama yang di setiap agama harus saling bersatu. Maka dengan demikianlah Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.